Bab 7, Diam, Bahasa Para Kekasih Allah. Ada saat dalam perjalanan spiritual ketika semua kata menjadi terlalu kecil untuk menampung makna, dan semua suara terasa terlalu ramai untuk menyampaikan kebenaran. Di titik itu, engkau akan mulai memahami bahwa diam bukanlah kekosongan, melainkan bahasa yang paling dalam di antara manusia dan Tuhannya. Diam bukan berarti tiada gerak, tetapi gerak yang kembali kepada keheningan asal. Di dalam diam, tidak ada aku yang berbicara, dan engkau yang mendengar, yang ada hanyalah kesadaran yang menyatu dalam kehadiran. Para kekasih Allah tidak banyak berbicara, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tahu terlalu banyak tentang hal-hal yang tak bisa diucapkan. Kata hanya mampu mengantarkan sampai tepian, sisanya harus diselami dalam diam yang penuh cahaya. Diam adalah ruang tempat segala rahasia terlahir. Di sanalah Allah berbisik tanpa suara dan hati mendengar tanpa telinga. Keheningan bukan berarti tidak ada bunyi, tapi ketenangan yang melingkupi segala bunyi, seperti langit yang tetap luas meski awan berlalu. Dalam diam, engkau mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Bisikan lembut yang berkata, "Aku bersamamu." Itulah suara ilahi yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan oleh hati yang telah jernih. Maka para arif selalu mencari waktu untuk menyepi, bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk kembali mendengar nyanyian Tuhan yang terus bergetar di dalam jiwa mereka. Ketika engkau belajar diam, engkau sedang belajar mengosongkan dirimu agar Allah memenuhi ruang itu. Selama pikiranmu masih ramai oleh keinginan dan ketakutan, suara Tuhan tidak akan terdengar, bukan karena Ia tidak berbicara, tetapi karena hatimu terlalu bising. Dia mengajarkanmu untuk menyingkir dari jalanmu sendiri, untuk tidak menafsirkan setiap hal, dan membiarkan hidup berjalan sesuai kehendaknya. Di dalam diam, tidak ada lagi aku yang menilai, hanya ada penyaksian yang tenang terhadap segalanya. Itulah sebabnya keheningan lebih jujur daripada 1000 doa. Ia tidak meminta, tidak menuntut, hanya menerima dengan sepenuh hati. Dan disitulah secara perlahan, engkau akan merasakan kehadirannya yang begitu dekat, begitu lembut, begitu nyata. Para kekasih Allah menemukan makrifat bukan di tengah keramaian kata, tapi di tengah kesunyian batin. Mereka mengerti bahwa setiap kali mereka berbicara tentang Allah, sesungguhnya mereka sedang berbicara dalam keterbatasan, sebab yang tak terbatas tidak bisa dijelaskan oleh kata. Maka mereka lebih memilih diam, bukan karena tidak mampu, tapi karena rasa hormat pada keagungannya. Mereka tahu bahwa kadang diam lebih fasih dari ribuan kalimat. Di balik diam itulah mereka menyembunyikan cinta, di balik hening itulah mereka menyimpan rahasia yang hanya Allah dan hatinya yang tahu. Diam menjadi bentuk ibadah yang paling murni, karena tidak ada lagi ruang bagi ego untuk menampakkan diri. Dan ketika engkau sudah mengenal makna diam yang sejati, engkau akan menyadari bahwa seluruh semesta pun sebenarnya sedang berzikir dalam keheningan. Gunung tidak berbicara, tapi tunduk dalam diam. Laut tidak bersuara, tapi bertasbih dengan gelombangnya. Bintang tidak berseru, tapi memancarkan cahayanya dengan taat. Begitu pula jiwa yang telah mengenal Allah. Ia tidak lagi banyak berkata-kata, karena setiap hembusan napasnya telah menjadi zikir. Ia tidak lagi sibuk menasihati dunia, karena hidupnya sendiri telah menjadi nasihat yang hidup. Ia tidak lagi berdebat tentang Tuhan, karena ia telah melihat bahwa seluruh keberadaannya adalah tanda darinya. Di titik inilah, diam bukan lagi sekadar keheningan, tetapi pertemuan, tempat di mana jiwa berhenti mencari, dan akhirnya menemukan bahwa yang ia cari ternyata selalu hadir dalam keheningan dirinya sendiri.